Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ahmad Rifai bersama 3 teman saya, Sri Yulanda Hasmir, Rahmawati, dan Jumiana, akan mengantarkan sebuah materi yang nantinya akan didiskusikan bersama di grup kelas, yaitu masalah pokok, filsafat, dan pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu yang pertama, objek dan sudut pandang filsafat, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai filsafat. Nah, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang penuh kebijaksanaan dan kebenaran. Dan secara terminologi, filsafat adalah suatu suatu pengetahuan yang merupakan proses perenungan atau pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran segala sesuatu. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mengatakan bahwa filsafat itu sebuah pengetahuan yang rumit karena banyak sekali hal-hal yang di luar dari jangkauan pemikiran kita. Sebenarnya itu hanyalah sebuah stigma dari teman-teman karena filsafat ini membahas secara keseluruhan sampai ke akar-akarnya mengenai suatu objek yang akan dibahas. Nah, baik, langsung masuk ke materi, yaitu objek dan sudut pandang filsafat. Nah, objek filsafat terbagi dua. Yang pertama merupakan objek materi, yang kedua objek formal atau sudut pandang. Nah, objek materi. Objek materi yaitu segala sesuatu atau realita ada yang harus ada, yaitu disebut dengan absolut atau mutlak, yaitu sang pencipta. Nah, objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan, yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang dirasakan indera saja, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, misalkan sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebut sebagai berikut. Ada yang pertama thinkable. Thinkable atau hal rasional yang berdasarkan pada indrawi. Dalam artian selama panca indera bisa mengenali atau merasakan hal tersebut. Yang kedua ada unthinkable. Unthinkable ini sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita namun bisa jadi sedang atau telah difikirkan oleh orang lain. Nah, lanjut. Yang kedua, objek formal atau sudut pandang. Nah, objek formal atau sudut pandang yaitu mencari keterangan sedalam-dalamnya sampai ke akarnya persoalan sampai kepada sebab terakhir tentang objek materi filsafat sepanjang kemungkinan yang ada pada akal budi manusia. Nah, apa artinya? Artinya, hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Cara pemahamannya ada dua, yaitu spesifikasi, yaitu hal yang menjadi fokus kajian bukan sesuatu yang umum, melainkan sesuatu yang khusus. Kemudian yang kedua adalah perspektif, yaitu objek dikaji dengan sudut pandang tertentu. Adapun pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang pertama adalah pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis. Apa artinya? Cara berpikirnya bersifat logis dan rasional tentang hakikat permasalahan yang dihadapi. Hasil pemikirannya tersusun secara sistematis, artinya satu bagian dengan bagian lainnya saling berhubungan atau hierarki dari
pemikiran ini tersusun dan saling berhubungan. Yang kedua, tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal. Artinya menyangkut persoalan yang mendasar sampai ke akar-akarnya. Nah, kata radikal di sini dipakai bukan karena dia itu apa ya istilahnya keras, tapi dia itu lebih ke menyangkut persoalan yang mendasar sampai ke akar-akarnya. Artinya dia membahas secara keseluruhan, mulai dari awal sampai masuk kepada inti-inti dari pembahasan. Yang ketiga, ada ruang lingkup pemikirannya bersifat universal. Artinya, persoalan-persoalan yang dipikirkan mencakup hal-hal yang menyeluruh dan mengandung generalisasi bagi semua jenis dan tingkat kenyataan yang ada di alam ini, termasuk kehidupan umat manusia, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Nah, lanjut. Pola dan sistem berpikir filosofis demikian dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Nah, ada beberapa bidang di sini yang mencakup pola dan sistem berpikir filosofis. Yang pertama ada yang namanya kosmologi. Apa itu kosmologi? Yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta proses kejadian-kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Pemikiran ontologis akhirnya akan menentukan suatu kekuatan yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu suatu zat, atau monisme, atau dualisme yaitu dua zat, atau bahkan pluralisme atau banyak zat. Dan apakah kekuatan penciptaan alam semesta ini bersifat kebendaan? Maka paham ini disebut materialisme. Nah, ontologi ini disebut sebagai paham materialisme. Nah, mungkin cukup dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu sikap manusia terhadap filsafat. Sesuai dengan macam-macam dan perbedaan arti kata filsafat, sikap manusia terhadap filsafat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, pandangan yang berpendapat bahwa setiap orang yang mendengar kata filsafat, maka yang ada di dalam bayangan atau di dalam pemikirannya, filsafat adalah sesuatu yang ruwet atau sesuatu yang sulit. Artinya, orang-orang yang berfilsafat hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami filsafat tersebut. Yang kedua, pandangan yang bersifat skeptis, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa filsafat itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, pandangan yang bersifat negatif. Pandangan yang bersifat negatif ini sudah diambil manfaatnya itu secara negatif, dengan mengatakan bahwa berfilsafat adalah bermain api atau berbahaya, karena pengertian filsafat hanya dibatasi oleh pengertian mencari hakikat Tuhan. Yang keempat, golongan yang memandang dari sudut positif. Filsafat juga memiliki pandangan dari sudut positif, yaitu suatu lapangan studi dan tempat melatih akal untuk berpikir. Jadi, setiap manusia mempunyai kemungkinan untuk berfilsafat.
Nah, filsafat sebagai lapangan studi ini banyak memberikan nilai kegunaan bagi orang-orang yang mempelajarinya. Antara lain itu ada 4. Yang pertama, ilmu filsafat dapat dijadikan pedoman hidup dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bila memiliki filsafat hidup, pandangan hidup kita akan menjadi terarah, mantap, yang akhirnya menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku kita, yang dipilih atas dasar keputusan batin sendiri. Jadi, manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri. Yang ketiga, kehidupan dan penghidupan ke arah gejala yang negatif dalam keadaan masyarakat yang serba tidak pasti akan dapat dikurangi. 4. Tingkah laku manusia pada dasarnya ditentukan oleh filsafat hidupnya. Maka setiap manusia harus terus berusaha memiliki filsafat agar tingkah lakunya berguna. Terima kasih. Nama saya Jumiana, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu problem esensial filsafat dan pendidikan. Masalah pendidikan adalah merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Menurut Profesor Lodge, dalam buku filosofisnya mengatakan bahwa seluruh proses dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Segala pengalaman sepanjang hidupnya merupakan dan memberikan pendidikan baginya. Jadi intinya di sini adalah proses kehidupan adalah proses pendidikan. Selanjutnya, kependidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ada banyak permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan ada yang sederhana yang menyangkut praktik dan pelaksanaan sehari-hari. Tetapi ada pula di antaranya yang menyangkut masalah yang bersifat mendasar dan mendalam, sehingga memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain dalam memecahkannya. Bahkan pendidikan juga banyak menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mungkin terjawab dengan menggunakan analisa ilmiah semata, tetapi memerlukan analisa dan pemikiran yang mendalam. Jadi digunakanlah analisa filsafat dalam memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh analisa ilmiah. Nah, ini berikut contoh permasalahan pendidikan yang memerlukan analisa filsafat dalam memahami dan memecahkannya. Yaitu, yang pertama, apakah pendidikan bermanfaat atau berguna membina kepribadian manusia atau tidak? Kedua, apakah tujuan pendidikan itu sesungguhnya? Ketiga, apakah hakikat masyarakat itu dan bagaimanakah kedudukan individu di dalam masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulanda Hasmir akan menjelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh analisa filsafat dalam memecahkan permasalahan. Dalam memecahkan masalah pendidikan, analisa filsafat menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, pendekatan secara spekulatif. Yang kedua, pendekatan normatif. Yang ketiga, pendekatan analisa konsep. Dan yang terakhir, analisa ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, pendekatan secara spekulatif. Pendekatan ini disebut juga pendekatan reflektif, yang berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan, dan menggambarkan tentang suatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya.
Masalah pendidikan memang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui hakikatnya, seperti apakah hakikat mendidik dan pendidikan, hakikat manusia masyarakat, kepribadian, kurikulum, kedewasaan, dan sebagainya. Pendekatan normatif. Nilai atau aturan dan ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam hidup dan kehidupan juga merupakan masalah kependidikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan untuk berusaha memahami nilai-nilai norma yang berlaku serta bagaimana hubungan nilai dan norma tersebut dengan pendidikan. Selanjutnya, pendekatan analisa konsep. Setiap orang memiliki penangkapan yang berbeda-beda mengenai suatu hal yang sama. Dengan pendekatan ini, diharapkan untuk memahami konsep dari para ahli pendidikan tentang bagaimana masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Pendekatan yang terakhir adalah analisa ilmiah. Sasaran pendekatan ini adalah masalah-masalah kependidikan yang aktual. Dengan menggunakan metode-metode ilmiah, dapat dipahami permasalahan-permasalahan yang hidup dalam masyarakat dan dalam proses pendidikan, serta aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.